Jelang pencoblosan pemilu 2024, calon presiden dan calon wakil presiden berebut perhatian netizen melalui media sosial. Melalui media sosial, para kandidat dapat mendongkrak suara dalam pemilihan nanti, terutama dari generasi muda. Saya cobain makanan. Para kandidat ini menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram sambil berinteraksi dengan masyarakat. Media sosial dianggap sebagai salah satu kampanye calon presiden yang paling efektif. Para calon presiden merasa menjadi lebih dekat dengan para pendukungnya. Tak heran jika masing-masing kandidat kini memiliki julukan-julukan tersendiri, seperti Anies Baswedan yang kerap dipanggil Abah, Prabowo Subianto yang disebut Gemoy, hingga Ganjar Pranowo yang mendapat sebutan penguin dari netizen. Namun sayangnya tidak sedikit para pendukung dari tiga paslon saling ribut, saling berlomba membela capres pilihan mereka. Menjatuhkan calon presiden lawan dianggap dapat mendulang suara hingga hari pemilihan tiba. Penggunaan media sosial sepertinya sudah dimanfaatkan dengan maksimal oleh ketiga paslon dan masyarakat. Mampukah kampanye melalui medsos ini mempengaruhi pemilih dan membuat elektabilitas capres naik? Tim TV One mengabarkan. Oke, nah ini para capres ini sudah mulai penetrasi ya ke media sosial. Nah, tapi apakah dengan gimmick-gimmick yang mereka sampaikan di media sosial, apakah nanti pada akhirnya akan membantu elektabilitas mereka di 14 Februari 2024? Kita akan berbincang dengan para narasumber dan sudah hadir di studio, sudah ada Mas Gun Gun Herianto, ini analis komunikasi politik. Selamat pagi, Mas Gun. Pagi, Mas Gun. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Rizal Nova Mujahid, ini analis senior drone Emprit. Selamat pagi, Mas Nova. Pagi, Mas. Pagi, Mas. Pagi. Ya, berikutnya ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, ini Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Prof. Burhan. Waalaikumsalam. Ayah, Bayu. Oke, baik, terima kasih. Sebelum ke Mas Gun Gun sama ke Mas Prof. Burhan ya, saya ke Mas Nova terlebih dahulu. Mas, boleh di-share dong kepada kami penetrasi para capres, cawapres ini di media sosial itu kira-kira semasif apa sekarang, Mas? Semakin kencang nampaknya ya. Iya, Mbak Maria, Mas. Jadi, kalau kita ngelihat perbincangan tentang tiga capres di media sosial, terkhususnya sejak 7 Februari kemarin, yang paling tinggi volume perbincangan itu memang Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu 1,4.300.000-an mention dalam sejak 7 Januari kemarin sampai tanggal 12 silam kemarin ya, 7 Januari ini 12 media sosial Januari. apa, Mas? Ya. Oh, semua ya. Ini platformnya semua ya, Mas? Ini Instagram, Twitter, dari TikTok. total dari Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. TikTok belum kami masukkan. Oke. Jadi Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Gitu. Baik. Lalu kalau dari nah itu dan perbincangan itu cukup tinggi ya. Pak Prabowo 1,43, Pak Anies 1,41, sedangkan Pak Ganjar 1,15 memang. Itu dan itu cukup signifikan ya. Tapi kalau kita melihat trennya, itu akan kelihatan kalau tren tentang perbincangan tentang Pak Prabowo itu baru naik pada tanggal 8, tanggal 9, 10, dan 11. Sedikit sekali, saya kira tidak terlalu signifikan penurunannya, karena yang lain juga turun kayak gitu. Nah, ini terjadi karena setelah tanggal 7 kemarin ada debat, tanggal 8, tanggal 9 itu netizen merespons apa yang terjadi pada saat debat. Jadi ada pendukung Pak Prabowo yang menangis, ada pendukung Pak Anies yang mengapresiasi, ada pendukung Pak Ganjar juga yang mengapresiasi, ada masyarakat umum yang menilai penampilan ketiga-tiganya. Nah, tanggal 8, 9, dan 10 itu memang sangat tinggi respon atas debat kemarin. Dan kalau dilihat beberapa yang juga cukup ramai itu adalah omon-omon tuh, itu cukup tinggi tuh dari 7 sampai sekarang tuh masih cukup tinggi. Lalu yang kedua yang juga ramai
adalah masih tentang nazar pemilu, meskipun volume perbincangannya makin hari makin turun. Saat ini volume perbincangan nazar pemilu itu paling rendah. Dan yang ketiga yang juga cukup ramai itu sebenarnya asal bukan Prabowo. Jadi omon-omon nazar pemilu asal bukan Prabowo. Kalau kita lihat perbincangan dari 7 sampai sekarang, sampai 12 kemarin, maaf, 7 sampai tanggal 12 kemarin, akan kelihatan kalau perbincangan memang terkonsentrasi pada Pak Prabowo. Hampir semuanya membicarakan tentang Pak Prabowo. Perbincangan tentang Anies membicarakan tentang Pak Prabowo, perbincangan tentang Ganjar pun menyinggung tentang Pak Prabowo. Baik dalam sentimen positif maupun negatif. Maksudnya Pak Prabowo ini subjek pertama dalam perbincangan itu bisa jadi karena orang-orang mencemooh atau bukan mencemooh ya, mengkritisi Anies ketika debat kemarin, atau orang-orang mengkritisi Pak Ganjar ketika debat kemarin. Kayak gitu kira-kira petanya. Jadi Kalau tadi Anda memang sampaikan dan subjek kami lihat pertamanya datanya, adalah Pak Prabowo. ya Mas, kalau kita lihat datanya tadi yang Anda sampaikan, memang perbincangan di media sosial ini paling tinggi memperbincangkan Pak Prabowo. Tapi narasinya paling besar negatif atau positif, Mas? Secara umum, perbincangan pada Pak Prabowo itu memang negatif ya. 59% diantaranya bernada negatif. Hanya 32% yang bernada positif. Yang meraih sentimen positif tertinggi adalah Pak Ganjar, 79%, dengan perolehan negatif hanya 12%. Pak Anies 79% juga, tapi negatifnya lumayan 14%. Jadi Pak Prabowo volume perbincangannya tinggi. Tadi sudah ada beberapa data yang disampaikan oleh Mas Nova, tapi saya harus ganti dulu ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, Mas Nova nanti kita lanjut lagi ya, Mas Gun-Gun, oke, semua cawapres juga lah ya, pasti pendukungnya, penetrasinya sekarang sudah terlihat banget di media sosial. Tapi kalau mungkin pernah meneliti, ada studi literatur, akan berkorelasinya dengan elektabilitas itu relevan apa enggak sih nanti? Jadi gini, pertama Mas Bayu, Mbak Maria, ceruk pemilih milenial dan Gen Z kan besar. Ya, saat ini ya. 56%. Kemudian yang kedua, tingkat penetrasi internet tinggi. Di Indonesia 77%. Dan kemudian rata-rata mereka yang milenial dan Gen Z itu kan digital native. Jarang sekali membaca mainstream media gitu ya. Tetapi sangat adaptif dengan sosial media. Sehingga kalau kita lihat dari postur pemilih, kemudian dinamika yang berkembang, apakah sosial media berpotensi menaikkan elektabilitas? Tentu kita katakan berpotensi. Signifikankah? Itu akan tergantung pada strategi masing-masing kandidat. Contoh misalnya, kalau kita berkaca di Filipina kan signifikan, gitu ya. Tingkat penetrasi internet tinggi 91%. Pemilihnya juga hampir mirip-mirip posturnya dengan di kita, 56% pemilih di Filipina. Tetapi jumlah pemilih di kita kan 204 juta, kalau di Filipina 65,7 juta. Artinya kan ada kedekatan sebenarnya. Dan itu bisa saja apa yang terjadi pada pemilu Filipina 2022 itu kemudian juga memiliki pengaruh di Indonesia. Cuman menurut saya akan tergantung pada satu narasi. Kemudian yang kedua, strategi simbolik convergent, bagaimana berbagi kesadaran bersamanya. Kenapa? Karena kan kampanye di media sosial harus paling tidak kuat di dua hal. Pertama, pendekatan emosional, yang kedua pendekatan fungsional. Emosional itu seperti misalnya rasa bahagia, sedih bersama, kemudian tersentuh, kemudian juga mungkin merasa terwakili, ya. Ada representasi mereka di percakapan. Ya, juga kesamaan pola komunikasi mungkin ya. Betul, pola komunikasi, dan itu yang kemudian yang kedua itu terhubung dengan fungsional, seperti misalnya ini apa yang kemudian mereka harapkan ke depan. Misalnya inovasi apa, ini kan bicara program, bicara orientasi ke depan, tapi kalau cuma itu aja tanpa kemudian ada hubungan emosional yang terjembatani, itu juga mungkin tidak akan efektif. Kalau dalam analisis saya begitu. Baik. Kalau gitu saya mau geser ke Prof. Burhan ya. Prof. Burhan, kalau kita lihat kan memang sekarang banyak ya, tidak hanya kemudian Pak Ganjar, Mas Anies, maupun juga Pak Prabowo yang justru lebih masif melakukan
komunikasi dengan para pemilih begitu ya, berkampanye di media sosial, termasuk juga kemarin respon dari masyarakat juga ternyata positif. Tadi disampaikan oleh Mas Gunggun juga relevan. Apakah kemudian ini akan berpengaruh juga kepada tingkat elektabilitas dari para capres, termasuk juga mempengaruhi pemilih itu sendiri yang mungkin sebagian besar ini swing voters? Sangat tergantung media platform atau media sosial apa yang dipakai ya, Ayah. Jadi dari survei yang kami lakukan, itu ternyata efek sosial media itu tidak seragam. Jadi kalau kita cek untuk mengukur dampak kampanye di media sosial, itu pertama sangat tergantung seberapa besar netizen yang aktif di suatu platform media sosial. Semakin besar aktivitas netizen di sebuah platform media sosial, efeknya semakin menjanjikan. Demikian juga sebaliknya. Nah, misalnya kalau kita lihat Twitter ya, atau platform X, itu paling kecil tuh, paling banyak hanya 7% dari populasi pemilih yang aktif di platform Twitter. Dan karenanya efeknya seringkali hanya sekedar badai dalam secangkir kopi. Jadi heboh di Twitter tetapi secara elektoral minim dampaknya. Selain kecil jumlah netizen yang aktif di Twitter, saat yang sama umumnya mereka yang aktif di platform ini sudah beriman secara elektoral, tanda kutip. Jadi mereka yang pada dasarnya sudah punya sikap partisan dan karenanya susah untuk digoyang. Nah, sebenarnya ada beberapa platform media sosial yang cukup besar yang naik secara cepat adalah TikTok ya, selain YouTube dan IG. Tetapi sepertinya baru belakangan beberapa tim mulai aktif masuk ke dalam gelanggang TikTok, misalnya kubunya Mas Anies atau kubunya Mas Ganjar. Kalau kubunya Pak Prabowo sudah lama itu mengeluarkan investasi besar untuk penetrasi ke TikTok. Dan itu yang menjelaskan mengapa TikTok begitu kuat penetrasi Pak Prabowo. Bahkan kalau di kalangan pengguna Twitter banyak yang menahbiskan Mas Ganjar sebagai pemenang. Di TikTok justru yang sangat positif menilai sebagai pemenang debat terakhir adalah Pak Prabowo. Jadi ini sekali lagi menunjukkan betapa narasi itu penting seperti yang Mas Gun sampaikan tadi. Yang kedua, debat bukan hanya dilakukan di hari hanya yang dianggap bisa mempengaruhi elektabilitas masing-masing calon, tapi juga debat pasca capres berkaitan siapa yang berhasil memframing di kalangan pengguna media sosial untuk mengatakan calonnya yang paling hebat. Jadi dari sisi itu ya. Nah, yang kedua yang paling krusial juga selain penggunanya adalah dari pengguna atau responden yang punya hak pilih nanti, itu kira-kira berapa banyak yang menjanjikan media sosial yang bersangkutan sebagai sumber informasi politik. Dan lagi-lagi jawabannya tidak seragam, Ayah. Jadi kalau kita lihat misalnya data kita ya, misalnya televisi, itu masih paling tinggi ya. Jadi meskipun anak muda makin lama makin menjauhi media mainstream, tapi data kita itu ada 49,9% populasi pemilih di Indonesia, sekitar 204 juta nanti ya, yang akan ikut milih, itu yang menjanjikan televisi sebagai sumber informasi mendapatkan isu-isu atau masalah-masalah sosial politik. Jadi tidak bisa diabaikan televisi ini. Media sosial yang lain yang cukup besar adalah Facebook 29,7% dan TikTok 23,9%. Jadi lagi-lagi strategi sangat berkaitan dengan media apa yang mereka pakai. Platform gitu. Kalau misalnya tepat dalam menggunakan strategi itu, ya kemungkinan bisa punya dampak secara elektoral. Oke, baik itu narasi-narasi perang narasi ya. Kalau misalnya saya bisa sampaikan itu di media platform di medsos itu kan beragam gitu. Tapi apakah sudah terlihat terbaca ajakan untuk memilih tanggal 14 Februari. Karena kalau misalnya perangnya di medsos, tapi orang yang nggak datang ke TPS, kayaknya sama aja. Kita akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, nah kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kalau tadi Anda menyimak diskusi kami, paling tidak kan memang setiap platform tuh memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun memang yang paling besar ceruknya tadi disampaikan adalah TikTok gitu ya. Kayak seperti Mas Anies kemarin yang juga citranya kemudian narasinya, sentimennya berubah menjadi positif dengan etalase berapa baik kacamatanya gitu. Saya Google dulu ya.
Nah, tapi begini Mas Gun, permasalahannya kemudian berkampanye atau berkomunikasi dengan para pemilih di media sosial ini tuh dampaknya hanya untuk memperbaiki atau meningkatkan citra saja atau justru elektabilitas, karena pengaruhnya kan harus tiba di TPS pada 14 Februari. Ya pasti itu semua kan dalam konteks rangkaian citra ya, tetapi apakah kemudian hanya naikin popularitas atau juga berdampak pada elektabilitas? Nah, saya melihat begini, akan sangat bergantung pada mekanisme yang dipakai oleh para capres, cawapres dan timnya. Maksud saya begini, kalau cuma di sosial media sekalipun rame itu bisa bersifat bubble atau gelembung. Kenapa? Karena kan kalau di sosial media itu ada istilah echo chamber ya, atau ruang gema. Ya mereka mungkin yang aktif di sosial media itu akan bercakap-cakap dari oleh untuk mereka. Atau istilah fenomena lain disebut filter bubble ya. Nah, kalau mau keluar maka harus disebut dengan connected media. Jadi satu platform seperti misalnya TikTok juga diamplifikasi di misalnya Twitter atau X misalnya, kemudian juga di YouTube misalnya, atau di Facebook. Dan itu juga jangan salah, keramaian atau keriuh rendahan di sosial media harus ditarik ke dunia offline melalui basis komunitas yang misalnya kalau anak-anak muda, komunitas-komunitas anak muda. Contoh misalnya yang dilakukan oleh Pak Anies ya, kenapa di bulan Desember sampai awal Januari itu naik? Karena saya lihat ada connected media tuh, dari misalnya live di TikTok sama desak Anies di offline. Kemudian di Twitter misalnya ada Anies Bubble, ya kan? Nah itu kan terhubung tuh satu sama lain. Ketika misalnya anak-anak muda yang lagi hype gitu ya di sosial media, misalnya pada saat live TikTok, kemudian di-influence misalnya di daerah-daerah untuk datang ke offline melalui desak Anies. Dan itu kemudian bisa melahirkan yang disebut dengan proses ketergerakan mereka untuk berpartisipasi. Kata kuncinya sebenarnya ada di partisipasi kalau mau jadi suara. Iya, betul. Bukan hanya mobilisasi misalnya percakapan di sosial media gitu. Oke. Nah, soal connected media kemudian tadi menarik gagasan pada basis-basis komunitas itu. Tapi kan kemungkinan ya, saya nggak tahu. Tidak mungkin 100% kan Mas Gun yang akan teramplifikasi gitu. Besarannya kira-kira terlihat nggak Mas Gun dari media kemudian pada komunitas dan akhirnya hadir pada 14 Februari itu gitu? Ya kalau persentasenya mungkin nanti teman-teman dari drone ya. Tapi kalau saya melihat begini, kecenderungan sekarang ketika misalnya anak-anak muda yang rame di sosial media itu mereka hanya sekedar ya di-influence di sosial media, itu tidak akan mewujud menjadi suara real. Ketika misalnya ada pendekatan baru yang disebut triple C ya, konsep community relation, community empowerment, community services. Jadi ada pelayanan komunitas, hubungan komunitas, pemberdayaan komunitas hidup di dunia offline-nya. Kayak misalnya ini percakapan seperti desak Anies misalnya, atau Pak Prabowo misalnya bikin forum-forum yang menarik dari atau viral di media sosial, itu juga dihidupkan di dunia offline-nya. Nah itu bisa aja kemudian memersuasi basis pemilih mereka masing-masing itu untuk lebih persentasenya membesar dan kemudian menjadi potensi suara nanti di TPS pada 14 Februari gitu. Baik, saya ke Prof. Burhan. Prof, karena sasaran dari capres, cawapres ini pada Gen Z gitu ya. Tadi kalau Mas Gun bilang ada echo chamber kalau di sosial media. Nah, ketika menarik ide-ide tersebut dan juga menarik para Gen Z milenial untuk datang ke TPS, apakah Gen Z dan milenial juga sudah secara karakter sudah consider soal itu gitu? Idenya bagus, oke saya akan datang tanggal 14 Februari gitu. Sudah terlihat belum Prof dengan karakter Gen Z milenial ini? Iya. Nah ini yang saya sebut dengan istilah Gen Z and millennial paradox. Jadi satu sisi jumlah pemilih dari generasi Z maupun milenial besar, kisaran 53 sampai 56% dari total populasi pemilih. Tetapi di sisi lain mendapatkan dukungan dari segmen ini itu tidak lantas menjanjikan tingkat partisipasi politik yang melimpah. Jadi studi saya sejak 2004 sampai terakhir 2019 itu ada ketimpangan partisipasi antar generasi usia. Jadi semakin tua usia pemilih, semakin besar kemungkinan mereka datang ke TPS. Demikian juga sebaliknya.
Nah, studi saya itu berdasarkan exit poll, jadi kita melakukan survei di TPS yang terpilih sebagai sampel untuk quick count dua pilpres terakhir kan kita kerjasama ya sama TV One, itu ketahuan tuh mereka yang menggunakan hak pilih itu umumnya dari generasi yang lebih dewasa, Gen Z dan generasi milenial itu tingkat partisipasinya 60-an%. Padahal di 2019 kemarin tingkat turnout itu mencapai 81% di pilpres. Artinya nih ya, buat capres itu tidak bisa taken for granted. Kalau mereka di survei pra pemilu mendapatkan dukungan dari kelompok pemilih Gen Z dan generasi milenial, tidak serta-merta intensi memilih itu akan diterjemahkan di bilik suara. Perlu persuasi, perlu mobilisasi, supaya generasi muda yang punya intensi memilih paslon 01, 02, 03, itu betul-betul datang ke TPS. Karena aktif di media sosial, aktif di klub-klub gitu ya, itu tidak serta-merta membuat mereka datang. Nah, di sini, Bayu, ini kelompok terutama paslon yang mendapatkan dukungan dari anak muda harus waspada. Terutama ini paslon 02. Karena kalau kita lihat datanya, ini bukan hanya data survei indikator ya, Litbang Kompas, CSIS, poll tracking, itu datanya sistematik. Semakin muda usia pemilih, intensi memilih Pak Prabowo Gibran semakin tinggi. Di Gen Z misalnya, yang lahir tahun 96 ke atas, itu yang punya intensi memilih Pak Prabowo itu 54%. Tapi jangan gembira dulu, jangan-jangan 54% ini tidak disalurkan ke TPS. Karena ada paradoks antara jumlah pemilih anak muda yang besar dengan tingkat partisipasi mereka yang rendah. Oke. Saya penasaran, tapi soal paradoks itu, apakah di penelitian di tulisannya Prof. Burhan juga terjawab nggak? Kenapa sih meskipun mereka senang gitu ya di media sosial, tapi datang ke TPS-nya kok partisipasinya kok malah sedikit gitu loh? Iya, ini menarik nih ya. Sebenarnya ini bukan unik Indonesia, Bayu. Di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, itu generational divide itu salah satu yang menjelaskan tingkat partisipasi pemilih yang rendah di kalangan anak muda. Salah satu penjelasannya adalah anak muda ini tingkat ketertarikan politiknya tinggi, ya, jadi tingkat engagement terhadap politiknya tinggi, tetapi kepercayaan terhadap institusi atau lembaga politik formalnya rendah. Jadi mereka sangat kritis, tetapi cukup banyak yang mengalami alienasi, sehingga merasa nggak ada gunanya juga menyalurkan suara di bilik, di TPS-TPS. Jadi mereka cukup well informed, cukup tahu keadaan politik yang sedang terjadi, tetapi saat yang sama karena pengetahuan mereka yang tinggi, mereka menjadi sangat tanda kutip nyinyir gitu ya. Apa gunanya suara ini, toh sudah ada yang men-set up, atau sudah ada hal-hal yang menurut mereka membuat partisipasi mereka menjadi turun. Jadi faktor ini ya, selain tentu saja anak muda kan banyak hal yang mereka kerjakan ya, untuk datang ke TPS itu kan mengeluarkan semacam kos ya, kos waktu, kos ya misalnya ya waktu yang paling utama, karena kalau kita datang ke TPS kan minimal mengeluarkan beberapa sumber daya yang tidak bisa diganti kan. Sumber daya itu yang paling kelihatan adalah kehilangan waktu. Ya, jadi hal-hal semacam ini termasuk juga ya kerumitan prosedur elektoral kita, Bayu. Di banyak negara itu coba diatasi dengan pemilihan via online gitu ya. Di kita kan masih konvensional banget ya, pakai nyoblos pula. Menarik, Mas. Tapi kalau ingin menjawab hal itu sebenarnya mungkin Don Empit juga bisa menjelaskan hal ini ya. Sebenarnya obrolan di media sosial itu narasi para pemilih terutama netizen kita ini sebenarnya mengarah hanya untuk popularitas dari para capres saja, atau juga ada obrolan mengenai ajakan untuk saya akan menggunakan hak pilih saya nanti ke TPS 14 Februari. Tapi dijawabnya nanti ya Mas ya, usai jeda saat lagi. Oke, kita lanjut lagi perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi ya. Saya langsung ke Mas Nova ya, Mas Nova. Mas Nova tadi kalau misalnya di media sosial, nah narasinya mungkin kan visi misi, keunggulan dan lain sebagainya. Tapi apakah sudah
sudah terbaca juga belum ya gitu, mengajak si para pengguna medsos ini untuk hadir di TPS itu nanti tanggal 14 Februari. Ya, Mas Bayi, Mbak Maria. Kalau ajakan secara langsung itu memang belum terlihat secara masif ya, belum terlihat banyak sekali dilakukan. Dan kalau kita lihat strateginya agak berbeda-beda tuh di setiap kanal Pak Prabowo, misalkan di kanal Facebook dan TikTok 2 hari terakhir ini terlihat strateginya lebih banyak mengamplifikasi aktivitas Pak Prabowo yang terlihat agak keras gitu kepada lawan-lawannya ketika debat kemarin. Jadi kalau kita melihat 2-3 hari kemarin itu yang bersumber adalah video-video Pak Prabowo yang bicara tentang etik, juga berbicara tentang lahan, lalu juga berbicara tentang dasmu kayak gitu masih keluar juga itu, dan bodoh atau goblok ya. 2 hari terakhir itu banyak beredar di Facebook dan Instagram. Facebook dan TikTok, maaf. Berbeda. Ini kan agak berbeda nih dengan strategi Pak Prabowo sebelumnya yang lebih banyak menampilkan Pak Prabowo yang menangis, pendukung Pak Prabowo yang menangis gitu. Dan kalau sebelumnya lagi Pak Prabowo yang gemoy gitu. Ini agak berbeda nih. Begitu juga dengan Anies misalkan. Kalau sebelumnya Pak Anies itu lebih kuat di Twitter karena lebih banyak perbincangan yang lebih banyak diskusi di sana. Di TikTok itu Pak Anies kan nggak garap sama sekali, berbeda dengan Pak Prabowo. Dan kemudian beberapa hari terakhir ini Pak Anies justru lebih banyak ada kenaikan tren terhadap Pak Anies di TikTok ketika dia mau live TikTok kayak gitu. Nah, tapi yang ingin saya katakan, dari berbagai macam strategi ini di media sosial kebanyakan sudah masuk ke substansi perbincangannya, tetapi memang masih belum banyak yang berbicara tentang ajakan secara langsung ya, secara tegas gitu. Ayo kita memilih pada 14 Februari mendatang. Tapi masih banyak yang ajakannya lebih banyak, perbincangan lebih banyak mengeksplorasi gagasan-gagasan dan program serta visi misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon, baik lewat debat maupun lewat berbagai macam aktivitas lainnya, begitu. Mas Nova. Dan memang strategi beda-beda tuh di tiap kanal. Ya, Mas Nova, kalau kita lihat kan sebenarnya memang perbincangannya cukup tinggi di media sosial. Tadi ada sebutkan dan datanya pun juga ada. Tapi kalau kita lihat, Mas, rawan juga kan sebenarnya media sosial ini dijadikan untuk penggiringan opini dan lain-lain dengan kemudian potongan-potongan yang mungkin tidak utuh dan sebagainya. Anda melihat sebenarnya beberapa akun yang cukup kencang begitu ya berbicara di media sosial ini sebenarnya organik atau enggak sih, Mas? Atau justru memang buzzer-buzzer begitu kalau kita bilang? Waduh, ini pertanyaannya agak-agak menyerempet sekali. Kalau dilihat memang perbincangan itu tidak semuanya natural ya, tidak semuanya natural. Ada beberapa poin-poin, ada beberapa masa-masa perbincangan kuat didorong oleh akun-akun perbincangan natural dan kuat didorong oleh akun-akun organik. Tetapi ada masa-masa juga perbincangan didorong oleh akun-akun pendukung paslon tertentu. Misalkan kalau kita melihat perbincangan negatif pada Pak Prabowo itu baik di Twitter maupun di Facebook memang lebih banyak didorong oleh para pendukung 01 maupun 02. Akan tetapi kalau kita melihat juga aktivitas pendukung Pak Prabowo yang banyak yang menangis di TikTok yang juga disiarkan di Instagram, itu kalau kita melihat juga memang lebih banyak didorong oleh akun-akun pendukung Pak Prabowo. Nah, masalah amplifikasi ini kemudian yang banyak yang menggunakan akun-akun bot atau bukan akun bot, tapi kalau mereka adalah pendukung, ya mereka adalah pendukung. Nah, kalau kita pertanyakan berapa besar sih persentase, misalkan berapa besar persentase penggunaan bot oleh pada tiap-tiap event-event itu ya. Perbincangan tentang Pak Prabowo itu pada 7 sampai 12 Januari kemarin sekitar 12%
di antaranya memang didorong oleh perbincangan bot. Ya, didorong oleh jadi ada partisipasi bot, 12% diantaranya kami identifikasi sebagai bot, 12% diantaranya. Itu dari 7 sampai 12, dan itu memang perbincangannya pada Prabowo itu didorong oleh paslon 01 dan 02. Kami tidak membedakan di mana tuh, apakah lebih banyak dari 01 dan 02 atau 03, karena ada juga yang membicarakan tentang 02 dan diramaikan oleh bot gitu pada periode itu. Tetapi penggunaan bot ini Mbak Maria dan Mas Bayu, saya kira bukan hal yang terlalu harus diperhitungkan, karena sebagian besar isinya adalah positif tuh. Kebanyakan sebagian besar adalah positif. Perbincangan negatif itu pun bukan sesuatu yang yang terlalu keras ya, hoax kayak gitu tidak terlalu banyak yang berbicara keras, tapi memang lebih banyak mengkritisi tentang tentang aktivitas tiap-tiap paslon ini, baik ketika offline maupun pernyataan-pernyataannya yang disampaikan online di media sosial, di kanal media sosial masing-masing, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Nova, Prof. Burhan, juga Mas Gunung, terima kasih. Jadi terima kasih banyak, meskipun tadi kita riuhnya di media sosial ya, sama-sama ya, kalau misalnya kita merasa sudah punya hak pilih dan kita pengen memberikan suara, tetap harus datang, mau nggak mau tetap harus datang pada tanggal 14 Februari. Jangan cuman berbicara di medsos saja. Bagaimanapun proses kampanyenya menentukan Anda tiba tidak di TPS 14 Februari nanti ya. Kami yang mengabarkan, Anda yang putuskan. Terima kasih banyak Mas Gun. Prof. Burhan, terima kasih. Mas Nova, terima kasih. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Saat lagi Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda.